Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu saudara sekalian kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu dan diberkati. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, baik yang di kendaraan, baik yang di kantor, baik yang dalam perjalanan, baik pun yang ada di rumah ataupun di rumah sakit sekalipun. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus lawat yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh belajar, untuk kita boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa lebih dulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih, puji dan syukur padamu Tuhan, di mana pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, baik dalam perjalanan, baik dari kantor, baik di rumah, atau di rumah sakit yang sedang sakit, yang terbaring, di tempat tidur, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan lawat, Engkau Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus Kristus, darah Kristus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami siap untuk tabur akan kebenaran sabda firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Buka hati, buka pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran sabda firman, mempelajarinya, merenungkannya, dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul prajurit sejati. Apa Bapak Ibu? Prajurit sejati. Sekarang kita mau sedikit kilas balik apa yang dimaksud dengan prajurit sejati. Seorang prajurit sejati yang berbicara adalah prajurit, seorang yang tentara, seorang hamba, seorang bawahan sekalipun yang harus taat, yang setia untuk melayani, untuk siap sedia ketika ditempatkan dimanapun dan sama siapapun dia bisa bekerja sama. Itulah seorang prajurit sejati yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita melihat di sini, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam surat Timotius, di 2 Timotius 2 ayat 3. Kita mau lihat hal apa saja yang dimiliki seorang prajurit. Dikatakan di sini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, yakni jiwa pemberani, pantang menyerah dalam berbagai situasi dan tekanan, dan siap menderita. Di sini kita melihat bahwasannya seorang prajurit yang sejati memiliki sifat pemberani. Katakan sama-sama, pemberani. Di sini kita tahu bahwasannya seorang prajurit yang diutus, yang ditempatkan oleh atasannya, dimanapun dia, tidak melihat situasi, baik atau tidak baik, bahaya atau tidak bahaya, dia siap dan berani. Contoh Daud, Bapak Ibu, di mana Daud yang memiliki perawakan yang elok dan kecil dan tidak dianggap oleh orang lain, bahkan sesama bangsa Israel. Tapi dia berani, dia maju ke depan barisan untuk mengalahkan tentara Filistin, laskar Palestina yang besar badannya, hanya dengan suatu ketapel dan lembing. Tapi dia mengatakan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allahku yang akan berperang atasku. Jadi bukan diri dia, tapi ada Yesus Kristus, ada Tuhan di dalamnya untuk dia boleh berperang. Di dalam kita diperhadapkan dalam suatu situasi, dalam suatu persoalan, mungkin kita terkadang kita merasa malu, terasa karena tidak mampu, tidak memiliki kesanggupan, takut salah, takut nggak bisa, takut gagal. Banyak sekali dalam kehidupan kita yang diperhadapkan atas sifat kita yang kita merasa minder, yang tidak berani, ya kan? Nah, di sini kita mau belajar. Yang pertama, hal apa yang dimiliki seorang prajurit adalah hal yang pemberani. Dia nggak mau pikirkan itu takut salah, dia nggak mau pikirkan takut gagal. Yang penting dia mau maju dan maju untuk berperang. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ya, pemberani jiwa. Yang kedua kita belajar di sini adalah
Di mana di dalam surat 2 Timotius 2 ayat 4-nya dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia dikatakan berkenan kepada komandannya. Di sini yang kedua kita boleh belajar, uh, prajurit sejati itu memiliki jiwa yang berkenan yang melahirkan loyalitas. Dari loyalitas timbul perkenanan daripada komandannya. Memiliki jiwa yang loyalitas sehingga timbul perkenanan daripada pemimpinnya. Kita melihat bahwasan seorang prajurit yang berjuang itu tidak harus memusingkan dirinya sendiri. Timotius sebagai boleh dikata anak asuh, anak didik daripada murid daripada Rasul Paulus yang ditempatkan di suatu daerah. Nah, dia tidak mau agar segala sesuatunya itu dipusingkan dengan masalah-masalah. Dia mau tetap maju, tetap berjuang mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun situasinya, apapun masalahnya dalam kehidupan dia tetap maju. Contoh tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Abraham. Dia tetap yakin dan percaya, dia memiliki loyalitas dalam diri, dia tetap yakin dan percaya. Sekalipun umurnya sudah tua, tapi dia tetap percaya. Dia meminta dan percaya bahwasannya dia memiliki keturunan. Akhirnya dia melahirkan, dapat dari istrinya, dia meroleh seorang anak, yaitu Ishak. Di sini kita melihat bahwasannya loyalitas melahirkan perkenanan Tuhan. Kita belajar dari loyalitas Tuhan mau berkenan atas kehidupan Abraham. Bagaimana kita memiliki ciri-ciri yang berkenan pada Tuhan? Kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya kita harus memiliki iman. Iman yang tidak kosong, iman yang berisi, iman yang teguh. Karena iman yang asal-asalan itu tidak bisa mungkin membuat orang berkenan kepada Allah. Jadi harus percaya, iman teguh. Sebab dikatakan selanjutnya, barang siapa berpaling kepada Allah, artinya menengok, melihat kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bapak Ibu saudara sekalian di sini, mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu ada masalah saat ini, ada sakit penyakit saat ini, persoalan dalam pekerjaan, mungkin ada di PHK, mungkin dalam pekerjaan ada masalah, mungkin dalam bulan ini ada masalah hutang piutang yang kelihatannya sangat berat, menjadi beban dalam Bapak Ibu saudara sekalian. Dipercayakan di sini, percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya di sini kita boleh belajar ciri-ciri orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, memiliki iman dan percaya untuk kita boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Inilah satu ciri yang boleh hidup berkenan kepada Allah. Seorang prajurit yang sejati juga memiliki iman, dimiliki kepercayaan kepada komandannya, kepada pimpinannya. Sekalipun dia ditempatkan di daerah yang tidak baik sekalipun, dia tetap percaya bahwa pimpinannya menempatkan dia dan memberikan dia kepercayaan. Belajar dari kisah di atas, ternyata kita diperlukan skill. Tidak hanya skill Bapak Ibu dan keterampilan, tapi juga sangat diperlukan namanya perlengkapan senjata, perang, dan kesiapan mental. Juga akan hak dan kewajiban. Kita memiliki hak dan kewajiban di sini. Kita mempunyai hak untuk kita boleh menerima apa yang kita terima yang layak, dan kewajiban kita yang apa yang kita wajib kita berikan kepada sesama, kepada Tuhan di sini. Sebagai umat Kristen, sebagai umat Allah, kita juga memiliki kewajiban di sini untuk kita boleh belajar dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan, tekanan bahkan sekalipun. Tapi di sini dikatakan perlu yang namanya iman percaya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita belajar sini tadi bahwasannya prajurit sejati harus memiliki juga loyalitas. Yang pertama kita tadi harus memiliki sifat yang pemberani, kedua ada loyalitas. Yang di dalam loyalitas kita memiliki suatu iman dan percaya kepada Tuhan yang selalu menjaga memelihara. Mungkin Bapak Ibu saat ini ada dalam pergumulan, kita yakin dan percaya
dan hamba doa, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Ketiga, kita boleh belajar prajurit sejati, yaitu hidup dalam sopan santun. Hidup sopan santun adalah hidup di mana yang perlu ada saling pengertian, menjaga sikap hati. Dikatakan dalam Roma 13 ayat 12 14 dikatakan di sini kita boleh belajar dalam kitab Roma 13 ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Di sini apa Bapak Ibu? Kita diajak bahwasannya hari telah jauh malam, artinya sudah hampir siang. Di sini kita dalam kondisi siang, kondisi yang terang, itu harus meninggalkan segala perbuatan kegelapan. Orang senang-senang hura-hura tuh banyak kan malam-malam hari ke diskotik, ke pub, ke karaoke, itu banyak kan malam. Dan banyak perbuatan-perbuatan kegelapan itu harus dihilangkan. Dan dikatakan apa? Dan kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa saja itu senjata terang, Bapak Ibu? Senjata terang dalam kehidupan sopan santun kita dikatakan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora, karena pesta pora biasanya dilakukan orang malam hari, yang hura-hura, yang penuh dengan kemabukan, dan jangan ada percabulan dalam percabulan dan hawa nafsu, dimana keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging yang membuat kita mungkin jatuh karena di kantor mungkin, di sekolah, di pelayanan kita, di gereja kita mungkin ada orang yang tidak suka, ada mungkin kita menginginkan sesuatu, ya kan, juga enggak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini kita perlu jaga, sopan santun tetap kita jaga. Jangan terpancing dengan hawa nafsu, dengan percabulan apalagi, ya kan, gangguan-gangguan kemabukan, pesta pora, ya kan, dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah Tuhan Yesus di dalam diri kita sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Inilah yang ketiga, Bapak Ibu, kita boleh belajar, namanya sopan santun. Prajurit sejati memiliki sifat yang sopan santun, menghormati, menghargai akan komandannya dan teman-teman pelayanannya di dalam gereja juga, di dalam keluarga. Nah, kita di dalam lingkungan sosial kita harus memiliki sopan santun. Yang keempat, kita belajar prajurit sejati itu mau mengampuni dan mengasihi. Katakan sama-sama, mengampuni dan mengasihi. Pentingnya di sini kita seorang prajurit, ketika ada komandan melihat kesalahan prajuritnya, dia seorang komandan mau mengampuni, mau mengasihi, karena dengan itu dia tetap memberikan suatu pelajaran, memberikan keteguran untuk dia boleh berubah. Dan tentunya pimpinan sangat mengasihi dia, karena pimpinan percaya prajurit ini sangat mampu dan layak untuk melakukan tugasnya. Karena tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada satu kesalahan, dan setiap orang tidak sempurna. Tapi karena itu pimpinan menyadari bahwasannya ini harus mengampuni. Bahkan di dalam Injil Matius 18 ayat 22 dikatakan Yesus berkata kepadanya, bukan, katanya, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali, artinya tidak terhingga, tidak terbatas, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mungkin ada orang yang mengecewakan, ada orang yang membuat kesal, yang mengintimidasi Bapak Ibu dan saudara? Ampuni mereka. Dikatakan Tuhan Yesus, ampuni mereka tidak sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya tidak terhingga, tidak terbatas. Ketika engkau mengampuni, maka Tuhan akan turun tangan. Dan Tuhan akan memberikan belas kasihan kepadamu juga, untuk boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, dalam pengasihan Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 11 juga dikatakan firman Tuhan, tetapi barang siapa yang membenci, katanya, membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Artinya ketika kita memiliki kebencian terhadap saudara kita, terhadap adik kita, kakak kita, saudara kita, dan di kantor mungkin dengan teman sejawat kita, atasan kita sekalipun, atau relasi kita punya kebencian, maka ia berada di dalam kegelapan dan hidupnya di dalam kegelapan. Arti kacau balau, tidak ada jalan keluar,
tidak ada ketenangan, bahkan kegelisahan yang ada, ketakutan yang ada. Karena ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ini Bapak Ibu yang kita harus jaga, jangan sampai kebencian itu terpendam dalam diri kita, kecurigaan di dalam diri kita, ya kan, ketakutan dalam diri kita, perasaan negatif yang tidak baik dalam diri kita terhadap orang lain, terhadap sesama. Itu harus kita hindari, kita harus singkirkan. Karena itu apa dikatakan? Itu telah membutakan mata kita, Bapak Ibu. Jangan sampai mata kita, apalagi mata rohani kita dibutakan, sehingga kita tidak bisa melihat terang Kristus. Ya, contohnya Yusuf. Yusuf yang diangkat oleh Raja Firaun di sana, di Mesir, dipercaya sebagai orang nomor 2 di sana. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah menjual, membuangnya kepada orang lain. Dia percaya ketika Yusuf mengampuni saudaranya, maka saudara-saudaranya tunduk kepada dia dan menyembah dia, meminta ampun kepada dia, menyadari akan kesalahan. Biarlah orang-orang mungkin sekitar yang membenci kita, yang tidak suka sama kita, kita biarkan mereka, kita ampuni mereka. Kita tetap berjalan di dalam Tuhan, kita tetap dalam pergaulan, karena Tuhan akan membentuk mereka dan mereka akan melihat terang Kristus ada dalam setiap diri kita, karena kita mau mengampuni, mau mengasihi sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Di dalam kita boleh belajar yang keempat ini, dalam prajurit sejati memiliki kriteria, memiliki sifat yang mau mengampuni dan mengasihi. Yang kelima, yang terakhir adalah sifat namanya tabah. Tabah berbicara mensyukuri. Tabah mau sabar untuk menghadapi sesuatu. Sabar ketika diperhadapkan dengan persoalan yang tidak baik. Sabar ketika dihadapkan dengan suatu pergumulan di kantor, di pekerjaan, di sekolah, di perjalanan. Sering orang sekali terganggu ketika diselip, dia mau marah-marah. Dia tetap tabah, dia tetap sabar walaupun macet, ikut jalurnya. Tidak klakson, marah-marah. Ya, kita diajar Tuhan untuk sebagai prajurit sejati, prajurit Kristus, untuk kita tetap tabah. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4 dikatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kamu sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu, katanya, dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Di sini artinya prajurit Kristus harus memiliki sifat yang tabah ketika ditempatkan dimanapun, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kepada siapa kita mau diajak bekerja sama, itu tetap harus sabar. Harus tetap sabar. Mungkin teman kita, partner kita, relasi kita tidak sesuai. Kita coba bersabar, bertabah hati untuk kita boleh saling mengerti. Kita ngajak teman yang untuk berjalan dengan baik, untuk lebih sabar lagi dalam menghadapi sifat prajurit Kristus ini, agar mencapai suatu titik tujuan yang kita dan Tuhan Yesus harapkan buat kita, Bapak Ibu. Kesimpulannya, sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki sebagai prajurit Kristus yang sejati, sebagai laskar? Tadi kita belajar berapa? Ada 5, Bapak Ibu. Terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, pemberani. Berani dan tidak memperhatikan diri sendiri, artinya siap berkorban dan juga untuk apa? Orang lain. Dan tidak malu dalam pemberitaan Injil, keselamatan. Yang kedua, berkenan ataupun dari loyalitas. Loyalitas menghasilkan perkenanan. Tidak memusingkan keperluan kita, baik atau tidak baik, miskin atau kaya kita. Kalau Tuhan telah tempatkan kita memiliki loyalitas sebagai umat Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Kristus, untuk kita boleh melayani Tuhan. Karena Tuhan melihat hati untuk kita boleh tetap hidup berkenan dan menjadi perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Yang ketiga adalah sopan santun. Sopan santun artinya hidup tidak dipenuhi hawa nafsu. Hidup dalam sopan santun itu saling menghormati satu dengan lain, saling menghargai satu dengan lain, dalam hidup yang terang, dalam terang Kristus, dalam menjauhi kegelapan. Yang keempat, kita boleh mengampuni dan mengasihi. Dalam Matius 18:21-22 dikatakan Tuhan Yesus berkata mengampuni 70 kali 7 kali, bukan 7 kali. Ya, di sini kita tuh mengampuni tanpa batas.
Ya, Yesus berkata, bukan, aku berkata kepada bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Luar biasa Bapak Ibu. Yang kelima, artinya kita ada boleh diminta sebagai prajurit sejati, yaitu kita harus tabah, harus sabar. Artinya prajurit Kristus yang sejati harus memiliki sifat tabah dan siap ditempatkan dimanapun, di posisi manapun, dalam kesempatan apapun, dan juga bekerja sama dengan siapapun untuk kita boleh saling mengasah, mengisi, menopang, saling menasihati satu dengan lain. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pada pagi saat ini boleh membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, dimanapun kita berada, kita menjadi laskar Kristus, menjadi prajurit yang sejati. Karena kesiapan mental tambah kesempatan atau peluang, maka akan menimbulkan suatu keberhasilan. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih, puji dan syukur kepadamu Tuhan, di mana pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh mendengarkan, boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah kami boleh saling mengisi, saling menerima satu dengan lain, boleh menyadari akan pentingnya hidup ini menjadi laskar prajurit Kristus yang sejati dalam kami boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam aktivitas mereka, baik di rumah, di luar kantor, ataupun di luar daerah. Tuhan Yesus, kami percaya dimanapun mereka berada, dalam penjagaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Dan juga bagi yang ulang tahun, kiranya umur panjang ada tangan kanan, tangan kiri, kanan, dan kehormatan Kau berikan. Dan juga kepada setiap orang yang sakit, umat-Mu Tuhan, dimanapun yang sakit yang berada, baik di dalam rumah, di tempat tidurnya, di rumah sakit. Tuhan Yesus, hamba doa, kiranya Kau jamah, Kau lawat di dalam nama Yesus Kristus. Bila Kristus menyembuhkan, memulihkan setiap hamba-Mu Tuhan yang sakit, umat-umat-Mu Tuhan yang sakit. Hamba topangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah firman-Mu mengalir lebih dalam lagi kepada setiap hati kami, pribadi lepas pribadi kami yang mendengarkan pada kesempatan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.